Dianggap parasit keluarga. Bab 93. Begini, aku jadi mikir, seperti apa kita nanti? Lirih Sofia. Sedangkan Kalandra baru saja merengkuh tubuh Daim. Kendati demikian, Daim tetap fokus nonton video. Kalandra sengaja menggelitiki Daim dan bocah itu sungguh lupa dengan ponselnya. Karena Daim dan Kalandra sibuk bercanda, Sofia sengaja mengambil ponsel Kalandra kemudian mematikan videonya. Mendadak hati Sofia terenyuh karena wallpaper ponsel Kalandra sudah berubah menjadi foto Daim semua. Sofia menghela napas pelan. Bisa ia pastikan kabar yang ia berikan mengenai pertemuannya dan David siang tadi, sudah membuat Kalandra galau parah. Terbukti, wallpaper saja sudah ganti foto Daim. Kamu tetap papa terbaiknya, Mas. Batin Sofia, makin cinta kepada suaminya. Sudah merasa lebih lega? Tanya Sofia ketika kembali setelah menyiapkan air hangat untuk Kalandra mandi. Kalandra langsung mengulas senyum sambil mengangguk-angguk. Yang di perut sudah ada pergerakan, loh. Hah? Masa? Kabar dari Sofia langsung membuat Kalandra syok. Ia buru-buru duduk, kemudian meraba-raba perut Sofia menggunakan kedua tangannya. Di bawah, Mas. Kayak macam kedutan. Gimana sih jelasinnya, ya? Balas Sofia. Di sebelah Kalandra, Daim yang baru terbangun langsung duduk, memandangi mereka dan tampak kepo. Ekspresi bocah itu begitu menggemaskan. Kalandra sampai terbahak menertawakannya. Akhirnya sumber kebahagiaan mereka kembali. Ibaratnya, matahari mereka yaitu Kalandra, telah kembali bersinar memancarkan kehangatan dalam kebersamaan keluarga kecil mereka. Mas mandi dulu, nanti aku mau coba kebaya buat acara 4 bulan besok, ucap Sofia sambil meninggalkan kebersamaan di sana. Kalandra yang tengah mendekap Daim, berangsur mengakhirinya. Mas, ini rambut kamu kok enggak tumbuh-tumbuh, mikirin negara apa gimana? Pusing gitu, ya? Ucap Kalandra sambil mengelus-elus kepala Daim. Sofia yang mulai membongkar kasur di ranjang bayi, langsung tertawa. Sudah dikasih seledri, kemiri, lidah buaya, masih saja harus sabar, Pah. Lama-lama Mas Daim beneran didatangin buaya beneran sama Mbak Uti. Ngapain repot-repot datengin buaya kalau tiap hari saja sudah datang? Ucap Kalandra yang turun dari tempat tidur tapi malah membawa Daim. Yang Mas maksud siapa? Sofia terheran-heran. Ya Pak Haji lah, memangnya siapa lagi? Kalandra tertawa geli. Sofia pun langsung tertawa geli. Namun perhatiannya terbagi dan membuatnya tak tertawa lagi. Ternyata Kalandra sampai mengajak Daim mandi, mereka mandi bersama. Mas Kala kenapa? Ya. Bawaan hamil apa gimana? Melau dia kebangetan loh. Tumben. Tapi ngidamku memang nyaris diborong Mas Kala semua, pikir Sofia. Berhubung kedua penghuni tetap yang selalu menjadi penyebab utama tempat tidur berantakan sedang mandi, Sofia sengaja buru-buru membereskannya. Karena meski di sana ada yang bantu-bantu, semacam membereskan kamar termasuk mengurus semua keperluan suami dan anak bahkan mertua, sebisa mungkin Sofia masih melakukannya sendiri. Hari ini David kembali jualan di pertigaan tak jauh dari rumah makan, tapi Sofia yang mengetahuinya sengaja tidak keluar apalagi menemui. Demi keamanan sekaligus kebaikan bersama, selain Sofia yang belum tahu bagaimana menyikapinya. Sofia tak mau menyakiti banyak pihak apalagi sampai mengorbankan salah satu dari mereka. Dipikir-pikir, tiap hari makan di rumah makan,
bangkrut aku, Sof. Tekor. Ucap Pak Haji yang duduk di tempat duduk lantai bawah. Sofia yang ada di sana dan kebetulan sedang mengawasi suasana, hanya menggeleng pelan. Enggak ada yang minta apalagi nyuruh, loh. Ya sudah kalau gitu, aku melamar jadi bosnya, gimana? Ujar Pak Haji. Di mana-mana melamar kerjaan ya jadi karyawan, ini malah jadi bos, sindir Ibu Kalsum yang masih sibuk mengajari Daim jalan. Lah, hidup kalau memang bisa kan ambil enaknya, buang enggaknya, Bu DPR. Ucap Pak Haji sambil duduk lebih santai. Kedua tangannya ia rentangkan berpegangan pada sandaran tempat duduk kayu keberadaannya. Ya tetap saja, situ kelewatan, balas Ibu Kalsum tanpa sedikit pun melirik yang bersangkutan. Apalagi di jam makan siang layaknya sekarang, banyak yang datang dan ia khawatir pada Daim. Ya sudah, kalau gitu aku melamar jadi tukang cuci piring saja, tapi cucinya pakai mesin biar aku enggak repot-repot amat. Amat saja enggak mau repot, kan? Ucap Pak Haji. Sofia hanya menggeleng tak habis pikir. Memangnya uang Pak Haji sudah nipis banget. Pak Haji mengangguk-angguk, tapi kemudian menggeleng. Si Fatimah, aku ajak nikah kok enggak mau-mau, yah, Sof. Sofia langsung mesem. Semenjak ada Ibu Fatimah, cinta Pak Haji memang tak hanya tertuju kepadanya. Karena semenjak Ibu Fatimah menjanda, hati Pak Haji ikut bercabang mengejar janda baru itu. Aku lihat sih, Ibu Fatimah carinya yang lebih dari si bapaknya Jihan. Yang Sofia lihat memang begitu, selain Sofia yang juga yakin, Ibu Fatimah ingin mengikuti jejaknya. Menjadi janda elegan yang sukses dan syukur-syukur dapat suami tampan mapan, baik hati tanggung jawab juga. Jelas-jelas aku lebih baiklah, Sof. Sergah Pak Haji yakin seyakin-yakinnya. Mbah, kalau Mbah sampai nikah lagi, nanti tagihan sama pengeluaran makin banyak. Tadi Mbah sendiri kan yang baru ngeluh, makan di sini terus saja nyaris bangkrut. Tegur Ibu Kalsum yang kebetulan lewat di hadapan mereka. Asal Fatimah mau, enggak apa-apa, Bu DPR. Aku kan musafir cinta. Balas Pak Haji masih yakin. Maksudnya mau diajak hidup susah, gitu. Najis. Najis. Semprot Ibu Kalsum. Sebelum perutnya benar-benar kaku, Sofia yang sibuk menahan tawa, memilih pergi dari sana. Ia bermaksud memantau yang ada di teras. Tapi di depan pintu saja, kedatangan sang suami langsung mengalihkan perhatiannya. Kalandra yang langsung mengulas senyum, datang membawa 2 kantong kresek berwarna putih. Sofia menghampiri dan yakin, alasan Kalandra ke sana karena Daim. Ia mengambil kantong di tangan kanan Kalandra, kemudian menyalami tangan itu dengan takzim. Kangen. Todong Kalandra langsung. Sofia mengerling bingung seiring bibirnya yang manyun. Sambil menatap Kalandra, Sofia berkata, "Aku kangen Mas." Tentu saja. Kalandra langsung mesem kemudian mengecuap kening Sofia. "Maaf karena aku sudah keterlaluan. Apa yang aku lakukan semalaman kemarin bahkan sampai tadi pagi, pasti sudah membuat kamu khawatir." "Iya, sih," lirih Sofia yang kemudian melirik sekaligus menatap Kalandra. Tentu ia tak malu untuk langsung memeluk suaminya apalagi biar bagaimanapun, Sofia memang rindu. Sofia rindu pada kebersamaan mereka yang tidak disertai beban. Sofia ingin mereka fokus bahagia saja seperti sebelumnya. Kalandra balas memeluk Sofia.
Najes. Najeyes, baru datang sudah pamer kemesraan. Keluh Pak Haji tak terima antara cemburu, iri, tapi juga sadar diri tak mungkin bisa semesra Sofia dan Kalandra. Daim enggak kangen Papa. Seru Kalandra masih memeluk Sofia. Mendengar suara Kalandra, Daim langsung mencari. Bocah itu juga langsung heboh menghampiri sambil tertawa memanggil-manggil Kalandra penuh ceria. Seolah Daim tengah meluapkan perasaannya bahwa hadirnya Kalandra sangat ia nanti dan memang selalu membuatnya bahagia. Kalandra langsung mengemban Daim, tapi ia juga tak melepaskan Sofia. Ibu Kalsum yang melihat putranya kerepotan sengaja mengambil alih kantong bawaan Daim. Mereka bersama-sama menuju ruang kerja Sofia yang juga menjadi tempat kebersamaan mereka ketika di sana. Aku saja cemburu kalau Daim sama David. Kok iya, dari kemarin malam aku jadi cuekin kamu dan hanya fokus ke Daim, lirih Kalandra sambil menatap sang istri yang langsung membuka kantong bawaannya. Ada beberapa bungkus rujak, pecel, dan juga dawet ayu. Sudah sadar? Tanya Sofia sambil mesem menatap Kalandra. Kalandra yang sudah duduk dan merebahkan punggungnya di sofa, membalasnya dengan tersenyum tak berdosa. Dari pagi aku merasa, kok ada yang kurang banget, tapi apa gitu? Oh iya aku lupa. Kamu. Pantes, rasanya enggak enak banget. Sofia yang merasa tersentuh dengan ucapan Kalandra, buru-buru memeluk manja suaminya itu. Kalandra yang juga balas memeluk Sofia, lagi-lagi minta maaf, menyesali keputusannya yang larut galau tanpa memedulikan Sofia. Baru semalam saja sudah sekhawatir ini, gimana kalau kita mendadak LDR, Mas? Tanya Sofia sengaja meledek suaminya. Aku susul. Kemanapun aku susul. Enggak apa-apa rempong di jalan yang penting ketemu. Yakin Kalandra sambil menatap Sofia. Ya sudah, jangan galau-galau lagi, toh yang ada Mas yang rugi, balas Sofia. Iya, sumpah nyesel, semalam sampai lupa minta jatah, keluh Kalandra. Ibu Kalsum yang kebetulan duduk di lantai sambil mengecek setiap masuk di ponselnya, langsung terkekeh. Jatah apa, Mas? Mama kok ada di situ? Kalandra ketar-ketir sambil menahan tawa. Dari tadi kan Mama memang sama kita. Tegur Sofia yang menertawakan suaminya. Pipi Kalandra sudah langsung merah. Pria itu sampai menunduk cukup lama dan tampak sangat malu apalagi Ibu Kalsum tak segan menggoda. Mas bawa dawet ayu, aku jadi ingat si Fajar. Pas aku sama Papa datengin dia ke bank, si Widi kan ngumpet di sebelah tukang dawet ayu. Mengingat kejadian tersebut apalagi kejadian Fajar sampai pongah, Sofia tidak bisa untuk tidak tertawa. Termasuk juga Ibu Kalsum. Sepanjang kebersamaan apalagi ketika menyeruput dawet ayunya, kedua wanita itu heboh ngakak. Sementara itu, di tempat berbeda, si Pongah Fajar dan sengaja selalu memakai masker untuk menutupi giginya yang belum direnovasi, tak sengaja melihat Jihan. Jihan datang sendiri ke bank dan tampak mendatangi kasir. Itu si Jihan yang kaya banget, kan, yang rumahnya saja tingkat. Kok jadi ibu-ibu banget, ya? Dia sudah cerai dari David kan, ya? Sudah sikat saja. Batin Fajar yang sengaja meninggalkan tempat duduknya di area teller. Ia sengaja mendekati Jihan dan akan berlagak, seolah pertemuan mereka hanya kebetulan mirip drama romantis. Fajar bergaya cool tanpa mau membuka masker yang niat utamanya bukan lagi demi protokol sekaligus keamanan kesehatan.
melainkan demi menutupi giginya yang pongah dan memang belum direnovasi. Dek, tadi yang urus uang transferan dari luar negeri gimana? Sudah ada perkembangan, belum? Soalnya ini orangnya saya, ucap Fajar tepat di sebelah Jihan. Si Jihan kok jadi mirip Anggun, ya? Tapi semoga galak sama sifatnya enggak kayak Anggun. Si Anggun kan, sudah galaknya mirip bosnya Dakjal, malasnya juga diformalin, batin David yang kemudian sengaja pura-pura seperti mengenali Jihan. Deg-degan, itulah yang langsung Jihan rasakan. Ini cowok kok keren banget, ya. Badannya bagus walau perutnya kayak perutku pas hamil 6 bulan, kulitnya bersih dan enak dipandang, enggak malu-maluin banget lah kalau diajak jalan apalagi kondangan. Walau pakai masker, aku yakin dia ini sebenarnya benar-benar ganteng, batin Jihan yang langsung iya-iya saja ketika Fajar mengenalinya sebagai orang yang rumahnya tingkat, dan lokasinya dekat pasar yang ada di kecamatan. Ternyata dia kenal aku. Baru tahu aku kalau sebenarnya aku terkenal kayak artis. Ya sudahlah aku iyain saja, siapa tahu jodoh. Padahal alasanku ke sini mau tanya-tanya prosedur pinjam kur. Batin Jihan lagi yang dalam hatinya sampai tertawa girang. Ya sudah, Ibu Jihan, sekarang apa yang bisa saya bantu? Duduk dulu, Bu. Duduk di sini. Fajar duduk lebih dulu di tempat duduknya. Dan misinya mendekati Jihan pun dimulai apalagi Jihan juga langsung menyambut bahkan membalas. Si Fajar baik banget, ya. Masa iya yang lain istirahat, tapi demi aku dia rela stay gini? Batin Jihan yang memilih tidak jadi bertanya-tanya apalagi sampai meminjam uang dari sana, walau tujuan utamanya ke sana memang untuk itu. Sang mama mengutusnya karena mereka butuh modal untuk usaha.